sini saya Tiffany. Di sini saya Tiffany yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai sesi webinar ini, kita kenalan dulu ya. Nah, buat teman-teman yang udah join, bisa tulis di kolom chat teman-teman dari kota mana aja. Boleh ya, tulis di kolom chat teman-teman dari kota mana aja. Boleh, boleh nih, tulis di kolom chat teman-teman dari kota mana aja. Ya, boleh ya. Dari kota mana aja nih? Ayo, yuk. Teman-teman yang udah join, boleh banget tulis di kolom chat. Ada yang dari Bandung, Jakarta, Tangerang. Wah, rame ya, Bogor. Banyak Jabodetabek ya sama Bandung ya, teman-teman ya. Oke. Sidoarjo, Surabaya, Kota Lama, Jakarta Pusat. Wah, macam-macam nih. Ada dari beberapa kota ya. Oke, oke. Oke, makasih ya teman-teman yang udah jawab dari mana gitu. Oke, kita mulai aja. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalan dulu nih tentang keywords-nya sendiri. Sebenarnya keywords PT Keywords Company International itu apa sih? Jadi PT Keywords itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang cloud dan connectivity. Kemudian di sini keywords itu merupakan penyedia nama domain, hosting, layanan internet, server, jasa pembuatan website, dan produk digital lainnya. Di sini ada Keywords Academy yang merupakan akademi dunia IT yang dibentuk oleh perusahaan PT Keywords itu sendiri. Dan kita ini sudah dipercaya oleh 45.000 pelanggan aktif di Indonesia bahkan hingga internasional. Nah, di sini merupakan beberapa partner dari Keywords yang sudah bekerja sama lama dengan kita. Keywords ini sudah berdiri dari tahun 2005, jadi memang sudah sangat lama sekali. Kemudian ini juga klien-klien yang saat ini kita handle. Setiap tahunnya kita terus bertambah ya teman-teman. Kemudian Keywords juga memiliki data center yang letaknya itu ada di gedung cyber di Jakarta yang sudah berdiri sejak tahun 2010. Kemudian di sini juga Keywords memiliki beberapa program. Yang pertama, Keywords Academy yang kita ini sudah memiliki 10.000 lebih student di Indonesia. Kemudian juga Keywords ini sudah bekerja sama dengan 20 lebih afiliator dan influencer. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan Payment Gateway Integration di Indonesia dan kita juga sudah membantu banyak UMKM, lebih dari 500 UMKM untuk bergerak di bidang digital. Kemudian Keywords juga sudah bekerja sama dengan beberapa partner internasional lainnya seperti yang sudah tertera di sini. Dan Keywords juga mendukung Sustainability Development Goals atau SDG dari 4 bidang, yaitu No Poverty, Quality Education, Decent Working Economic Growth, dan terakhir tentang inovasi industri. Nah, komitmen Keywords terhadap SDG itu di sini ada beberapa hal, terutama di 4 hal yang tadi ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh Keywords itu merupakan one stop solution service yang memang mereka ini saling terintegrasi dan layanan yang kita berikan itu saling berkesinambungan. Nah, sebelum kita mulai lagi di sini aku mau membacakan informasi penting tentang webinar hari ini. Yang pertama, webinar akan dilaksanakan dalam bentuk presentasi oleh satu pembicara dan satu moderator. Kemudian pembicara akan memberikan presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A dan sesi game quizzes yang akan dipandu oleh moderator. Kemudian nanti di akhir sesi kita akan membuka Q&A. Nah, namun kalau misalkan teman-teman mau bertanya, teman-teman bisa langsung bertanya di kolom chat atau teman-teman juga bisa membuka form pertanyaan yang sudah dikirimkan tadi siang di grup ya teman-teman. Kemudian peserta juga di sini kita harapkan untuk dapat mengupdate story dan juga nanti bisa mengikuti game quizzes karena teman-teman kalau misalkan sudah mengupload story dan mengikuti game quizzes, teman-teman memiliki kesempatan untuk mendapatkan webinar gratis yang berbayar di webinar selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat webinar gratis lagi di webinar selanjutnya, teman-teman bisa upload story dan tag webinar dan tag keywords.academy. Kemudian teman-teman juga harus mengikuti game quizzes di akhir sesi nanti. Kemudian penerbitan sertifikat hanya dapat dilakukan apabila peserta sudah mengisi form feedback webinar Keywords Academy di akhir sesi ini. Oke.
tanpa berlama-lama nih teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Jadi untuk webinar sesi satu ini, kita topiknya itu mengenai cyber security awareness. Nah, teman-teman pasti seru banget nih karena kita ini sekarang lagi banyak nih kejahatan-kejahatan di bidang cyber. Nah, gimana sih caranya untuk protecting your digital security? Nanti akan dijelaskan oleh pembicara kita yang keren banget dari Mas Randy Maulana yang merupakan direktur dari PT Keywords Company Internasional dan ia juga merupakan Chairman Association dari Cloud Hosting Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai aja kepada Mas Randy, waktu dipersilahkan. Silahkan Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiffany. Halo semua, selamat malam. Oke, kita hari ini akan bahas mengenai ini ya, apa namanya, cyber security. Ini topiknya lagi menarik banget dan kayaknya lagi hot-hotnya di Indonesia nih gitu. Sebetulnya kita tadinya mau ngobrolin beberapa hal lain, tapi kayaknya hal ini lebih menarik nih. Ini udah kelihatan belum ya slide-nya ya? Sudah Mas Aman. Oke, pertama-tama kenalin dulu, nama saya Randy. Saya bekerja di Keywords itu sudah hampir 19 tahun. Jadi dulu mendirikan Keywords start tahun 2005. Kita adalah perusahaan teknologi yang menawarkan ekosistem untuk cloud dan connectivity. Keywords juga merupakan Icon Accredited Registrar dengan IANA ID 4029 dan juga ID Accredited Registrar. Jadi ini adalah satu hal yang sifatnya Icon ini internasional dan IANA ini juga memberikan nomor kepada Keywords melalui anak perusahaannya Aksara Data Digital. Sampai saat ini saya masih ditunjuk untuk menjabat sebagai Ketua Asosiasi Cloud dan Hosting Indonesia. Dan ini adalah kontak saya, jadi feel free kalau mau kontak juga. Boleh di LinkedIn, LinkedIn-nya Randy, Instagramnya juga Randy. Ini email saya juga di sini ada. Oke, jadi boleh kontak kapan aja gitu ya. Oke, so yang pertama-tama mau kita bahas adalah pemahaman mengenai digital identity dulu ya sebelum kita masuk ke cyber security. Kenapa sih digital identity ini penting? Karena memang masuknya masalah cyber security ini ada di sini. Nah, ya pertama-tama mungkin kita nonton film dulu ya, gitu. Ada film yang dibuat sama teman-teman Keywords. Coba. Mau makan apa? Hai, kenalkan, ini Luna. Selalu update di media sosial menjadi sasaran empuk pencurian data. Mengapa begitu? Cek aja gimana? Ayo. Luna ikutan tren challenge di media sosial. Tanpa sadar, dia membagikan info pribadi di media sosial. Saat foto keluarga di depan teras pun, Luna tag lokasi dengan latar belakang nomor rumahnya. Saat bersuah foto dengan teman, rupanya kartu kredit Luna terlihat jelas di atas meja. Belanja online shop adalah hobi Luna. Dia pamer paket di Instastory tanpa menutup barcode. Terpampang jelas juga alamat rumahnya. Luna semakin dekat dengan bahaya. Beranda media sosial tertera nomor telepon dan jackpot. Tertera juga nama ibu kandung di halaman media sosialnya. Luna memakai password yang sama untuk semua akun media sosialnya. Satu saja akun dijebol oleh hacker, bisa-bisa Luna kehilangan semua akunnya dalam sekejap. Nah, kita perlu belajar dari Luna untuk bijak bersosial media. Terkadang kita tidak menyadari jika kita sudah membagi segala data kita di media sosial. Lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar hidup kita lebih tenang dan aman. Ya, ini udah cerita tentang Luna. Oke, jadi memang masuknya cyber security itu ternyata dari diri kita pribadi dulu. Jadi kita ini harus paham dulu mengenai masalah apa sih yang sebenarnya yang harus kita proteksi di internet itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah online account. Akun kita ini apa gitu. Boleh di-share, boleh. Tapi apa yang mengisi dalamnya itu yang mesti kita perhatikan.
kadang-kadang ada orang yang memang lupa gitu segala sesuatunya tuh di-share semua di situ mungkin karena euforia atau asik ya kayaknya gitu. Aduh lagi seru nih. Lagi hari ini seru, aduh check-in di mana gitu ya. Kalau dulu ada aplikasi namanya Foursquare, udah agak angka yang pakai. Sekarang mungkin ada yang di TikTok, ada yang bikin di live di TikTok atau live di Instagram, tapi langsung ngasih tahu, saya lagi di sini nih gitu. Nah itu ternyata saya lagi di sini tuh berbahaya gitu. Itu adalah kegiatan online yang berbahaya, cukup berbahaya karena itu bisa ketahuan orang kamu di mana dan bisa ngisengin. Contoh simpel gitu ya, kalau ngasih tahu, saya lagi di sini nih gitu. Nah ternyata eh, bisa tahu ya gitu, bisa tahu bahwa emang wah ini ternyata rumahnya kosong gitu. Nah itu juga bisa jadi cybercrime juga gitu, cybercrime yang berujung kepada physical crime seperti itu. Nah untuk apa namanya, untuk yang selanjutnya ada di sosial media press. Nah, komen-komen kita juga itu juga memang sebagai satu hal yang sifatnya kita pribadi. Jadi ini informasi-informasi ini tidak perlu kita share secara detail seperti itu gitu. Oke, lanjut ya. Nah, impact-nya apa sih kalau tadi kita salah share gitu ya? Amit-amit nih kejadian salah share ya. Impact-nya kayak Luna tadi, itu bisa terkait dengan financial security-nya bisa kena, kartu kredit bisa jebol, kartu debit bisa jebol, privasinya juga bisa jebol nih, lagi pergi sama siapa, ngapain gitu. Terus misal contohnya, aduh kita lagi malas ketemu orang nih, tapi ternyata di story-nya kita lagi di sebuah tempat dan tempat itu ternyata dekat dengan orang yang kita lagi nggak pengen ketemu gitu seperti itu. Itu bisa jadi disamperin sama dia langsung, kira-kira seperti itu. Nah itu akan berimpact kepada reputasi kita juga ujung-ujungnya. Jadi itulah yang agak-agak perlu kita waspadai di masa mendatang ini gitu. Nah, ini dari hal-hal yang di-share tadi, ternyata itu ada empat empat yang paling berbahaya. Yang pertama itu adalah phishing. Phishing itu adalah biasanya eh, dikirimkan link-link ya, link-link palsu gitu ya, ataupun juga website-website palsu. Kemudian adanya malware yang bisa mencuri data-data yang dari apa yang ada dari HP kita atau komputer kita seperti itu. Terus bisa juga dilakukan social engineering gitu ya. Seperti tadi yang dialami oleh Luna tadi namanya adalah social engineering ya teman-teman ya. Nah, social engineering itu bisa terjadi pada siapa aja gitu ya. Jadi nggak perlu ke orang tua, nggak perlu ke apa namanya, nggak perlu ke anak muda, itu semua bisa kena. Social engineering ini cukup berbahaya gitu karena banyak hal kejadian itu bisa berakibat fatal sampai ke masalah finansial. Jadi masalah finansial di sini adalah bisa mentransfer uang tanpa sepengetahuan kita gitu kadang-kadang. Jadi kombinasi dari tiga hal ini, phishing attack, malware, dan social engineering ini sudah luar biasa mantap sekali untuk masalah kerugiannya. Tambah lagi hal terakhir yang mungkin bisa muncul yang seperti sekarang lagi heboh di Indonesia ini adalah data breach. Jadi eh, ketiga hal ini itu bisa menimbulkan data breach gitu. Jadi dari phishing attack, malware dan social engineering itu bisa menimbulkan data breach yang dialami oleh pemerintah kita. Ini sebetulnya bisa dibilang musibah gitu. Seperti itu. Oke, so kita bikinkan beberapa best practice-nya gitu yang mudah. Gimana sih caranya untuk mengamankan gitu ya, mengamankan digital identity kita. Yang pertama adalah password gitu ya. Kalau teman-teman login di tempat yang mungkin kira-kira menurut teman-teman nggak penting gitu ya, nggak penting itu adalah website yang misalnya, ini website cuma buat coba-coba doang, iseng-iseng daftar ya, boleh pakai password yang asal-asal yang kira-kira hanya dipakai satu kali ataupun maksudnya password yang umum, yang mudah kita ingat, tapi ya nggak secure banget, is okay. Tapi kalau untuk email gitu ya, terus akun bank, kemudian juga bisa kita masuk ke dalam yang namanya beli-beli barang ataupun e-commerce itu jangan pakai password yang nggak secure, harus pakai yang password yang secure. Jadi memang harus pakai unik passwordnya dan juga setiap online account itu harus beda gitu. Nah kalau untuk situs-situs tertentu yang menerapkan keamanan tingkat lanjut gitu ya, seperti misalnya contohnya kayak bank ataupun hosting ataupun memang
layanan yang berkaitan dengan yang namanya pembelian transaksi finansial, biasanya akan menerapkan two-factor authentication. Ini bisa menggunakan program autentikator seperti Google Authenticator ataupun Microsoft Authenticator, tapi juga nggak jarang two-factor authentication ini menggunakan SMS gitu. SMS ini sebenarnya protokolnya cukup rentan sekali terhadap min and middle attack gitu ya, tapi posisinya masih dipakai karena masih dianggap oleh bank itu seperti hal yang sifatnya bisa memverifikasi fisik telepon gitu. Karena kalau misalnya HP-nya ada dua misalnya gitu ya, HP yang satu yang utamanya ternyata udah expired, nah itu udah nggak bisa nerima SMS lagi gitu. Tapi kalau dipakein WA, WA-nya masih jalan. Nah itu seperti itu yang dianggap oleh bank lebih secure, kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah kita ini harus lebih hati-hati sama link sama attachment gitu ya. Ini adalah kejadian yang paling banyak sekali kejadian, link dan attachment. Link attachment ini ada orang yang mengirimkan file terhadap kita, tapi filenya ini isinya virus. Nah, ataupun emang ketika diklik, itu akan kebuka ke hal yang lain. Biasanya yang kena rentan sekarang itu adalah di email dan juga di WhatsApp gitu. WhatsApp terutama spesifiknya untuk pengguna Android. Pengguna Android biasanya akan dikirimkan file APK istilahnya, berisikan aplikasi palsu yang ternyata menyedot isi-isi data yang di dalam handphone gitu. Nomor 4 adalah software yang kita pakai itu juga harus rutin diupdate. Jangan sampai nggak diupdate, karena banyak orang yang saya temui itu komputernya nggak update. Jadi kalau lihat di sisi kanan atas, misalnya pakai browser, misalnya Chrome, Chrome-nya nggak di-reload, Chrome-nya nggak pernah di-update. Jadi di waiting. Nah itu kita nggak tahu tuh apakah ada attack atau apa, enggak, kita nggak bisa tahu di situ kalau kita nggak update gitu. Tahu-tahu udah kebobolan aja seperti itu. Nah, ini nomor 5 ini ya, banyak orang juga yang pakai public wifi. Public wifi itu contohnya misalnya kita lagi jalan-jalan nih, traveling keluar kota. Aduh, internetnya kok jelek ya sinyalnya gitu ya. Beda sama di rumah lebih bagus atau di kantor lebih bagus. Ada wifi nih di tempat publik, misalnya lagi di bandara atau di hotel gitu ya. Nggak semua wifi itu secure gitu. Nggak semua wifi itu semua penggunanya itu adalah orang baik gitu. Saya punya kejadian pribadi nih ya. Ini kejadian pribadi saya, kejadian mungkin sekitar eh, tahun berapa ya? 2016 apa 2017 saya lupa, sekitar segitu ya. Saya dulu lagi di Singapura kebetulan. Saya nginep di sebuah hotel dan saya itu lupa saya transaksi menggunakan kartu kredit dan itu ternyata saya kebobolan gitu. Kebobolannya saya nggak tahu, tiba-tiba dalam waktu setengah jam kartu kredit saya jebol. Loh, kok bisa gitu? Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Ternyata saya lupa mengaktifkan VPN gitu. VPN di sini bukan VPN yang public ya, VPN-nya VPN yang private ya. Di beberapa penyedia itu menyediakan layanan public dan private. Bedanya adalah kalau private, kerahasiaannya datanya bisa dijaga seperti itu. Itu di Keywords punya itu yang untuk layanan yang public dan private-nya untuk VPN. Itu penting sekali kalau teman-teman sering jalan-jalan keluar kota ataupun emang connect ke WiFi, bisa nyalain VPN-nya, nanti akan lebih secure apa namanya untuk browsingnya seperti itu. Nah akhirnya itu saya jebol gitu. Ya untungnya kembali sih, cuman ya agak repot ngurusnya gitu. Seperti itu. Yang nomor 6 adalah monitoring account. Jadi semua akun-akun yang kita punya itu sebaiknya kita list. Banyak orang yang emang nggak pernah nge-list akun-akunnya tuh adanya apa aja sih sebenarnya gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya itu menjadi sumber malapetakannya seperti itu. Oke, nah ini kalau misalnya kita mau tahu nih ya dan menghindari phishing itu seperti apa gitu ya. Yang pertama, phishing itu biasanya datang itu dari email yang mencurigakan. Email yang mencurigakan ini biasanya kalau nggak ada tipenya ataupun tiba-tiba kok emailnya jelek, kayak bentuknya nggak kayak resmi ya gitu ya. Sendernya nggak familiar. Nah itu kamu harus kasih red flag di situ. Kemudian juga email itu terkesan memburu-buru. Misalnya contohnya, eh, ini kalau kamu nggak buka email ini dan kamu nggak reply email ini, email kamu akan dihapus. Nah itu udah pasti phishing seperti itu. Biasanya udah pasti jebakan di situ gitu. Yang kira-kira menawarkan rasa takut. Contohnya kayak, kalau kamu nggak balas email ini, kamu akan dipecat gitu. Nah kayak gitu itu biasanya phishing, tapi kebanyakan pakai bahasa
bahasa-bahasa yang mungkin bahasa Inggris yang kebanyakannya, ataupun bahasa Latin, ataupun ada juga bahasa Indonesia, tapi kondisinya bahasa Indonesia mungkin kita bisa lihat, kok ini tulisannya aneh ya, bahasa Indonesianya kok nggak kayak bahasa Indonesia normal lah, seperti itulah gitu kira-kira. Biasanya di situ akan merequest personal information, bisa jadi password, kartu kredit, username, ataupun email, apapun informasi-informasi sensitif lainnya. Terus kalau di email nih, biasanya ada link yang kita harus kita klik. Nah, itu mesti dilihat dulu. Kalau misalnya pakai browser komputer itu jelas biasanya websitenya mau diarahin kemana itu terbaca di browser bagian bawah. Tapi kalau bacanya di handphone, nah itu agak ribet gitu. Tapi ya kalau kita baca di handphone, kita bisa untuk lihat juga sebenarnya apakah itu safe apa enggak. Kalau emang websitenya aneh ya udah close aja gitu, seperti itu. Nah, ini juga sama gitu. Jadi kalau misalnya ada website, ini ada website caranya untuk mencegah phishing adalah menggunakan HTTPS ataupun namanya SSL, Secure Socket Layer. Tapi ada tapinya. Kalau menggunakan public CA yang berbayar. Karena SSL ini ada yang berbayar, ada yang gratis, teman-teman di sini. Apa sih bedanya yang berbayar sama gratis? Yang berbayar itu aktifasinya selama 1 tahun. Dan itu biasanya ada garansinya. Jika terjadi data breach, itu akan ada garansi misalnya $100.000 atau $1 juta seperti itu. Biasanya kalau misalnya yang bayar itu ada mereknya seperti itu. Nah, ini agak teknikal. Kenapa saya bilang agak teknikal? Karena yang bisa memahami ini berbayar atau gratis itu lebih ke arah siapa pemakainya, pemakai yang membayarnya. Misalnya saya yang punya website keywords gitu. Nah, kalau yang berbayar itu biasanya ada mereknya. Contohnya saya Tigo, kemudian mereknya juga Digiset, Global Sign, kemudian juga ada Digiset tadi udah ya, Global Sign Komodo, seperti itu. Ada banyak mereknya. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih detail, nanti bisa lihat buka di website ini, namanya gudangssl.id. Nah, ini banyak banget produk-produk SSL-nya yang ada di situ, dan ini juga harganya murah, bisa langsung aktif seperti itu. Oke, nah tadi kita ngomongin udah SSL, kita juga ngomongin password. Nah, ini password ini benar-benar ternyata benar-benar jadi problem, karena banyak banget orang yang tadi seperti kasusnya Luna, itu passwordnya mudah ditebak. Ya, Luna 21 tadi kalau nggak salah passwordnya. Atau kalau nggak Luna 2024 seperti itu. Nah, ini kita harus gimana sih caranya kita ini biar bisa untuk mengingat password yang banyak dan website yang banyak. Nah, gunakanlah password manager gitu ya. Sebetulnya password manager itu di browser yang kita punya itu ada. Misalnya kita di komputer itu komputer pribadi ya, komputer pribadi kita pakai yang namanya misalnya Firefox atau kita pakai Chrome di browsernya. Itu sudah ada yang namanya password manager dan mereka itu menggunakan metode enkripsi yang dimana kita itu kalau misalnya amit-amit kena hack, password itu nggak bisa dibuka orang seperti itu. Dan itu akan membantu kita dalam memilih password yang secure di situ kondisinya gitu. Dan itu akan membantu kita untuk membantu automatic login. Tapi balik lagi tadi, kalau bisa untuk password manajernya itu yang kita pakai di browser di device yang ada biometric authentication. Misalnya kalau memang pakai laptopnya cari yang ada sidik jarinya. Itu akan lebih lebih baik untuk menjaga keamanan seperti itu. Kalau memang pakai PC ya mungkin bisa pakai facial recognition. Jadi ada di PC-nya dipakaikan webcam. Jadi kalau memang eh, tidak memerlukan webcam untuk bisa bisa login itu akan lebih secure lagi seperti itu. Oke. Nah, ini kita akan coba ngulik-ngulik dikit nih. Indonesia ini kan lagi ada berita-berita menarik ya, gitu ya, terkait dengan cyber security gitu kan. Ini tentang namanya PDN ya, PDN ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah dengar semuanya, atau ada yang semalam ngedengerin rapatnya DPR Komisi 1 ya kalau saya nggak salah dengan Kementerian Kominfo. Nah, itu cukup menarik sekali gitu bahasanya gitu. Sebetulnya apa sih yang kejadian di negara ini gitu dan apa yang bisa kita ambil sebagai hikmah dari kejadian ini yang bisa kita terapin untuk keamanan kita sendiri gitu ya. Mau keamanan kita pribadi secara perorangan ataupun organisasi yang kita kelola ataupun organisasi yang ada eh, kita bisa bantu mereka untuk perbaiki itu gitu. Oke. So dari semua kasus yang namanya data breach
semua kasusnya security, web security, kemudian ada cyber security, phishing, nanti ada masalah di dalamnya, ada ransomware, ada apa namanya, ada data yang hilang segala macam. Resiko terbesar itu bukan pada datanya, tapi pada orangnya, pada orang yang terganggu layanannya, pada orang yang kehilangan datanya gitu. Data itu memang penting sekali buat kita, makanya kita harus punya backup gitu. Kita dia harus punya, dan juga memang siapapun yang mengelola data itu harus punya juga gitu. Oke, so ada namanya zero backup policy. Nah, zero backup policy ini adalah cara membackup sesuatu itu dengan lebih aman gitu. Kalau misalnya sebelumnya kita mungkin mengenal isinya traditional backup policy. Traditional backup policy itu ibaratnya gini. Misalnya kita bikin file gitu ya. Misalnya file itu kita taruh di komputer kita gitu ya. Misalnya di folder dokumen. Nah, terus kita backup gitu. Backupnya kemana? Backupnya ke email. Oke, kita kirim ke email gitu. Terus kita backup lagi. Backupnya kemana? Backupnya ke flash disk misalnya gitu. Taruh colok flash disknya di komputer, kita copy. Nah, itu backup flash disknya kita taruh di mana gitu. Itu tradisional seperti itu. Tapi tradisional ini juga nggak boleh dilupakan, tetap harus ada. Cuman harus di-enhance. Di-enhance dengan metode namanya zero backup policy. Apa sih sebenarnya yang harus kita backup itu gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman sendiri yang di Indonesia ini alamin, sebetulnya orang-orangnya nggak tahu apa yang mesti di backup gitu. Jadi semua data tuh dianggapnya penting. Nah, ini adalah tugasnya kita gitu loh. Tugasnya kita tadi adalah satu, kita harus bisa identifikasi data yang penting itu yang mana. Contoh misalnya, kalau misalnya data yang kita download data dari sebuah situs gitu. Nah, kalau situs itu itu publik gitu ya. Ya udah itu anggapnya nggak penting gitu. Misalnya kayak saya bisa download lagi kapan-kapan gitu. Makanya kalau di komputer tuh kadang-kadang ada folder yang namanya download gitu ya. Kalau misalnya itu harus rajin-rajin dibuka tuh. Dilihat mana yang penting, mana yang nggak penting. Kalau nggak penting ya udah buang aja gitu. Jangan ngabisin space misalnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau yang penting, oh ini saya bayar nih software ini untuk bisa beli software ini saya bayar. Nah, itu saya mesti backup di tempat lain. Itu adalah cara tradisional untuk mengidentifikasi mana yang penting dan mana yang enggak. Kedua, misalnya kita punya catatan. Saya nge-scan misalnya dokumen-dokumen penting di rumah. Contohnya dokumen-dokumen penting di rumah tuh misalnya adalah KTP, kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, ijazah, paspor gitu ya. Itu anggaplah sebagai data penting gitu yang ada di rumah kita. Nah, itu kita harus backup sendiri gitu. Misalnya kita taruh di folder dokumen, kemudian kita taruh di flash disk, kemudian kita taruh di email seperti itu, atau kita taruh di handphone seperti itu. Nah, yang kedua, kita juga harus ngatur nih, kita mau nge-backup ini seberapa sering sih gitu. Misal contohnya datanya nggak ada perubahan. Misal contohnya yang nggak ada perubahan adalah ijazah gitu. Ijazah itu nggak ada perubahan gitu. Kalau kita sudah lulus dari SD, SMP, SMA, sudah kuliah, atau sudah kerja, kan nggak mungkin tuh data-data yang sebelumnya berubah. Nah, itu kita cukup frekuensinya adalah misal 1 kali atau 2 kali, gitu, atau 3 kali. Itu anggaplah retensinya seperti itu. Nanti kita, apa sih yang paling sering berubah dalam data kita? Misalnya foldernya adalah folder catatan harian, ataupun emang catatan belanja, ataupun catatan keuangan, atau yang lebih penting lagi misalnya catatan kesehatan ataupun catatan eh, kita punya project plan apa segala macam itu perlu kita backup, mau 1 minggu sekali, mau 2 minggu sekali, mau 3 minggu sekali, biasanya kalau ada update kita backup seperti itu. Kemudian backup medianya mau taruh di mana sih storage-nya gitu, mau taruh di hard disk kah, mau taruh di layanan cloud kah, atau mau di combine gitu, itu juga mesti dipikirkan. Nah, jadi yang tadi tradisional, nah, kita ngomong ke zero backup policy-nya ini gitu. Nah, zero backup policy ini apa sih? Istilah ini makhluk apa sih sebenarnya gitu. Jadi zero backup policy ini adalah sebenarnya advanced tier-nya dari backup tradisional yang biasa kita pakai kayak tadi yang sudah saya jelasin. Cuman ditaruhnya di lokasi yang berbeda dan medium storage juga beda-beda dan metode replikasinya juga beda-beda. Kenapa? Biar ada redundancy. Dan data-datanya itu kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu kegagalan, kita masih pegang gitu. Seperti itu. Itu adalah zero backup policy. Oke, so apa sih yang membedakannya adalah ini adalah sesuatu yang lebih advance dari traditional backup.
di beberapa kasus, contohnya misalnya ada orang yang punya transaksi keuangan, point of sales, kemudian email, kemudian juga ada transaksi jual beli, e-commerce gitu ya, pemerintahan, data kependudukan dan lain, itu perlu ada namanya real time data replication. Nah, ini bisa menggunakan mirroring dan juga dilempar ke lokasi kedua ataupun lokasi ketiga, yang dimana itu harus setiap lokasi itu harus berbeda-beda menitnya, berbeda-beda jamnya. Misal contohnya nih, dalam kasus kemarin dari pusat data nasional gitu ya, itu kan semua ditaruh di Jakarta nih kondisinya, kemudian di backup di Surabaya, dari Surabaya di backup ke Batam. Nah, tapi data yang di backup di Surabaya itu sudah kena virus. Nah, ini gimana nih? Begitu kedeteksi ada virus di situ, itu harusnya di yang Batam harusnya di disconnect, harusnya tidak di copy lagi dari Surabaya gitu. Dan harus ada satu tempat di mana ujungnya itu harus ditaruh datanya itu tidak boleh diotak-atik. Jadi datanya itu harus dinomorin gitu ya, ibaratnya ngomongnya filenya ada nomor ini folder 1 2 3 4 5 gitu. Tidak boleh ditimpa, harus di apa namanya ditumpuk di sebelahnya. Jadi nggak boleh ada penimpaan data. Jadi harus ada di apa istilahnya di versioning seperti itu. Versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Nah, itu harus ada beda-beda, peletakan foldernya beda-beda, dan juga untuk apa namanya untuk kelengkapannya juga beda-beda di situ gitu, seperti itu. Oke, nah itu akan membuat apa sih replikasi ini gitu, apa sih impact-nya? Itu akan membuat recovery time-nya akan lebih mudah. Kita bisa tahu nih kalau misalnya amit-amit hari ini ada kecelakaan, kegagalan seperti yang kejadian kemarin, kita bisa lihat, oh kegagalan ini terjadi periode tanggal 16 ke 17. Ya sudah, kita ambil yang periode itu aja. Jadi kita nggak perlu nge-restore semua backup secara penuh. Seperti itu. Jadi resiliency datanya itu akan bisa terjadi karena apa? Kalau dengan model version yang seperti tadi, kalau misalnya amit terjadi musibah, termasuk juga hardware failure atau cyber attack, itu akan lebih mudah di recovery-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini tadi juga lanjutan dari yang tadi, dari Zero Backup Policy. Selain juga akan menimbulkan data protection, dia akan membuat yang namanya proses business continuity. Kenapa? Karena begini, musibah itu bisa kejadian pada siapa aja dan kapanpun gitu ya. Definisinya adalah tolong digarisbawahi kapanpun bisa terjadi. Tapi yang penting di sini bukannya kita gimana caranya musibah ini harus kita ratapi atau kita salah-salahan. Oh, salahnya vendor ini, oh salah vendor ini. Wis, jangan ngomongin itu. Yang penting gimana caranya bisnis bisa recover dengan cepat. Itu yang kita perluin. Gimana cara recover bisa cepat adalah datanya harus banyak gitu. Jadi itu bisa dibantu juga untuk pemerintahan ataupun di organisasi dengan cara apa? Membuat compliance dan legal requirement seperti itu. Jadi memang itu dibuatkan secara policy yang memang harus ada di dalam kantornya. Memang oke, data yang akan setiap hari ini harus di-backup di dalam kotak yang ini. Dari sini, data backup ini akan dikirimkan kemana? Data yang ini akan dikirimkan kemana lagi? Jadi ada replikasi terus seperti itu. Dan itu akan mempermudah nanti kalau misalnya ada recovery-nya. Jadi aturan-aturan tadi itu di dalam manajemen data ini tadi, ini akan membuat lebih mudah dalam mengatur seperti itu. Oke. Nah, istilahnya namanya kalau backup banyak seperti namanya CDP, Continuous Data Protection, kira-kira seperti itu. Nah, CDP ini apa sih sebenarnya gitu ya? Makhluk apa sih ini gini? Jadi data itu di capture seperti di foto gitu ya. Kemudian di mirroring di lokasi yang kedua dan juga di versioning dan akan direplikasikan di lokasi yang lain lagi. Dan juga kita akan mungkin melihat datanya ini bisa kita restore nggak ya seperti itu. Itu tetap mesti ada yang mesti kita cek seperti itu ya gitu. Nah, CDP ini gunanya untuk bisnis continuity tadi, dan ini bisa membuat yang namanya real time recovery seperti itu. Jadi mereduksi recovery time, kemudian juga data integrity dan konsistensinya bisa kita jaga. Jadi nggak terlalu banyak downtime-nya. Kalau saya dengar kemarin, kalau saya nggak salah saya dengar itu data yang hilang ini lumayan banyak. Pemerintahannya data yang hilang lumayan banyak. Ada berapa ratus data orang yang nggak bisa diproses gitu ya.
untuk masalah kuliah, kemudian juga ada berapa ribu data password yang tidak bisa di-issue, dan ada beberapa puluh ribu orang yang memang keluar masuk Indonesia, itu datanya tidak bisa diverifikasi secara detail seperti itu. Ini cukup berbahaya juga gitu ya. Jadi sebetulnya musibah ini ya mau ditaruh dimanapun gitu ya, itu bisa aja kejadian seperti itu. Karena apa? Karena dari manajemennya yang salah seperti tadi. Mismanagement dari desain si organisasi yang membackup ini yang perlu diperbaiki seperti itu. Oke, so backup ini ada biayanya gitu ya, biayanya nggak murah. Ini seperti lihat di gambar ini adalah kita juga harus memikirkan sustainability di self development goals-nya juga, SDG-nya. Bahwa memang backup itu ada cost, dan cost itu tidak murah. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang berpikiran bahwa emang hal-hal ini IT ini murah gitu, cuma storage doang kok mahal amat sih gitu. Ya nggak gitu. Itu ada biaya backupnya, ada biaya softwarenya, ada biaya orangnya, ada biaya listriknya gitu ya. Dan itu tidak murah seperti itu, dan tidak mudah gitu. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa emang salah vendor A, salah vendor B dalam kasus pemerintah ini, dalam case tadi ini. Tapi yang jelas yang salah adalah desain awalnya yang salah gitu. Tidak memikirkan ke arah situ mungkin ya, atau memang ada yang sudah dipikirkan tapi secara habitual tidak bisa bergerak ke arah situ gitu. Nah, ini backup cost ini yang mesti utama gitu, yang mesti kita pikirkan gitu, karena replikasi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan juga memerlukan memang pengawasan yang cukup prima, dan ini impact-nya adalah biasanya akan lari ke masalah-masalah seperti panas, masalah-masalah seperti storage, masalah-masalah seperti network. Ini akan menimbulkan mungkin impact kepada lingkungan yang cukup tinggi seperti itu. Oke, so ini singkatnya saya berikan tipsnya kalau teman-teman ada yang mau di organisasinya mau membuat zero backup policy. Yang pertama adalah assessment dulu gitu ya. Assessment terhadap yang namanya planning gitu ya. Planning itu sebenarnya apa sih? Data yang kita miliki itu apa sih sebenarnya gitu ya? Data yang kita miliki apa? Apakah itu penting nggak sih? Krusial nggak datanya? Kemudian kita butuh replikasi seberapa banyak data itu. Nah, itu akan menentukan yang namanya berapa biaya yang dikeluarkan. Yang kedua baru memilih solusi untuk backupnya seperti apa. Nah, solusi seperti apa ini bisa berhubungan dengan vendor. Banyak aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh provider hosting juga, maupun provider cloud ataupun provider backup itu banyak menyediakan ini layanan ini. Dan ini juga jangan berpikiran bahwa emang saya udah pakai satu backup itu aman. Enggak gitu. Jadi boleh naruh backupnya di mana, misalnya ya, misal contoh nih ya. Misal contoh primernya taruh di keywords, nanti backupnya di provider B, itu boleh. Atau primernya di provider B, backupnya di keywords, itu boleh. Dan provider itu nggak ada istilahnya, saya pakai kamu cuma buat backup doang. Enggak, provider tuh nggak kayak gitu. Provider tuh nggak baper seperti itu. Jadi ya nggak ada istilahnya, kamu pakai saya buat backup doang. Enggak seperti itu. Kita tuh saling membantu di situ kondisinya. Jadi provider A dan provider B itu boleh dipakai. Kalau perlu kontak provider C untuk nge-backup datanya seperti itu. Jadi kalau nggak mau ribet, daripada harus sewa satu rak atau satu data center untuk nge-backup, bisa hubungi dengan provider-provider yang ada di Indonesia tuh banyak. Lalu yang ketiga, data replikasi dan testing. Nah, kalau udah punya CDP-nya, udah punya zero backup dari policy gitu ya, data yang sudah direplikasi tadi itu harus di-testing. Jadi nggak boleh cuma didiemin aja. Random testing aja gitu. Karena apa? Karena nggak semua data itu bisa di-backup. Dalam hampir 19 tahun perjalanan kami dalam hosting gitu ya, ada beberapa akun-akun hosting tertentu yang tidak bisa di-backup. Kenapa? Karena inilah, karena itulah gitu ya. Mungkin karena backup time-nya lama gitu. Kan kalau 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 zaman kita tarik mungkin 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, nge-backup itu perlu seharian lebih gitu. Waktunya lama sekali untuk nge-backup gitu. Jadi jangan berpikir bahwa emang backup doang ini. Backup itu takes time, takes resource gitu. Ada cost-nya di situ. Jadi nggak gratis juga gitu. Nah, itu yang mesti dipahami gitu. Jadi data yang kita mungkin udah seharian nunggu di backup itu ternyata nggak bisa semuanya ke backup gitu. Mungkin baru ke backup jam 12 malam gitu. Start jam 12 malam, selesai jam 5 pagi. Baru satu situs seperti itu. Kebayang nggak kalau misalnya ada kerusakan di jam 10 malam? Nah, hari ini jam 10 malam datanya rusak.
waduh, data dari pagi nih ke siang nih gimana nih kondisinya? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Udah butuh belum sih saya seperti itu, solusi seperti itu gitu. Oke. Yang keempat adalah deployment sama monitoring gitu. Nah, kalau misalnya sudah dipilih gitu ya, itu jangan lupa dimonitoring seperti itu. Banyak orang yang udah sekali beli, "Oh, udahlah saya udah ada backup gitu, lupain, ada santai udah ada backup gitu." Enggak, itu dimonitor, lihat. Kenapa gitu? Karena kalau nggak dilihat, nanti kalau ada masalah apa-apa nggak bisa untuk recovery seperti itu. Nah, ini challenge utamanya kita gitu ya untuk membackup ini gitu ya. Ini ada cost. Baik lagi tadi saya omongin tadi adalah cost dan kompleks gitu. Kadang-kadang buat sebagian orang itu akan kelihatan, aduh mahal banget ya, cuman kayak gini doang ya. Aduh, mahal banget. Mahal itu kadang-kadang udah nggak ada udah akan kita bayar aja kalau misalnya kondisinya emang perlu gitu kondisinya gitu. Terus kedua data manajemen gitu ya. Data manajemen ini juga memang harus kita pikirkan karena memang memanage data di dalam lokasi berbeda itu kalau kita nggak ada catatannya, nggak ada planningnya akan ribet gitu kondisinya seperti itu. Terus performance juga gitu. Karena kalau misalnya terus-terusan nge-backup data gitu ya, sistemnya juga akan pasti akan habis resource-nya untuk nge-backup itu gitu loh. Entah CPU-nya yang habis, entah IO-nya yang habis, entah apa namanya storage-nya yang habis seperti itu. Dan juga yang namanya security concern, apakah data yang ditransmit antar platform ini menggunakan protokol secure atau tidak, menggunakan protokol yang aman atau tidak, di encrypt atau tidak gitu. Kalau misalnya di transfer manual seperti itu, browsernya pakai TTPS enggak seperti itu amat berpengaruh juga untuk keamanan data ini. Oke, so ini tadi kita lihat monitor gitu ya, kita lihat dashboard. Kalau teman-teman lagi mengemudi di mobil ataupun teman-teman lagi mengemudi di motor, saya yakin pasti jarang lihat dashboardnya kecuali ada sesuatu. Tapi ya sesekali nggak ada salahnya kita lihat dashboard kita lihat di dalam apa namanya di dalam sistem kita bahwa memang ini kita waktunya misalnya, oh saya waktunya untuk backup ke sini, oh saya waktunya untuk upgrade, oh saya waktunya untuk memilah-milah data. Tidak semua data yang ada di dalam storage online saya harus di backup. Tidak semua data yang ada dalam hosting saya harus di backup. Saya hanya butuh backup utamanya database, saya hanya butuh backup utamanya di email, seperti itu. Setiap orang akan punya beda-beda kebutuhannya. Oke. So, monitoring dan maintenance itu paling penting untuk memaintain zero backup NC tadi gitu ya. Apakah regular system cek, CDP-nya itu jalan apa enggak, stabil enggak, performanya gimana. Jangan sampai performanya turun gara-gara backup tadi. Valid enggak backup-nya? Kita lakukan validasi, harus dites. Ambil sampelnya di-download, kemudian kita ekstrak, kita cek. Ini memang memerlukan waktu dan memang memerlukan yang namanya tenaga ahli di situ gitu. Tapi ya nggak ada apa-apanya deh. Ibaratnya ini kayak pakai helm lah kalau kita lagi nyetir motor gitu, seperti itu ya. Atau kita pakai safety belt ketika kita lagi nyetir mobil gitu ya. Kalau amit-amit jadi kecelakaan, helm itu akan membantu kita banyak seperti itu. Sama seperti safety belt gitu. Kemudian security update and patches gitu ya. Ini secara reguler nggak sih di update patch-nya gitu. Jangan sampai ini udah tahun 2024 masih pakai teknologi 2013 atau kalau nggak masih pakai bahasa pemrograman masih banyak orang yang ngedevelop software itu dengan bahasa yang lama gitu. Contoh deh, kalau kita ngomong salah satu bahasa yang memang populer di dunia adalah PHP gitu. PHP sekarang versi 8 poin berapa saya lupa. Tapi masih banyak developer yang ngedevelop di 5.4, PHP 7.3 itu masih banyak seperti itu. Kemudian juga percaya nggak percaya masih banyak banget appliance di sekitar kita yang masih pakai versi lama gitu. Misalnya appliance-nya IoT masih pakai Android versi lama atau Linux versi lama, kernelnya nggak diupdate. Kemudian juga misalnya ada dari kalau teman-teman tahu ATM ya, mesin ATM anjungan tunai atau tempat buat narik duit mesin ATM gitu ya, itu masih yang Windows XP, masih beberapa ada yang seperti itu gitu. Itu juga sebenarnya hal yang sangat-sangat vulnerable seperti itu ya.
Kemudian juga capacity planning. Capacity planning ini penting banget buat kita untuk tahu apakah storage-nya masih cukup nggak. Terus kemudian juga space ke depannya masih kira-kira kalau ada data aplikasi masih cukup apa enggak. Dan itu penting banget. Jangan sampai kita mau minta backup, tapi pas dicek backupnya nggak bisa di backup. Kenapa? Karena disknya habis. Itu sering banget kejadian gitu. Contoh kayak tadi pagi saya baru dapat kabar gitu. Ada salah satu orang yang nanya ke saya, ini saya backupnya gimana ya Pak gitu. Tuh, gimana Pak gitu. Iya katanya saya perlu backup restore, tapi restore backup saya itu gagal. Kenapa? Karena nggak ke backup. Loh, Bapak nggak ngecek backupnya gimana gitu. Enggak Pak itu. Terus data enternya kapan Pak? Januari 2024. Lama juga ya gitu. Dia butuh data yang terbaru gitu. Pasti cek kenapa nggak jalan backupnya. Ternyata karena di space-nya habis. Nah itu juga berpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngejalanin sistem, itu jangan sampai di space-nya habis. Kira-kira seperti itu. So, dari materi saya, ini adalah kesimpulannya. Jadi memang kita harus memiliki yang namanya Data Security and Resilience. Jadi Zero Backup Day, Policy, and CDP itu adalah komponen utama kita untuk memprotek data kita tadi. Selain yang utama tadi perlindungan data pribadi kita ya, gitu ya, seperti kasus Luna tadi. Karena kasus Luna tadi itu bisa jadi ya, kita nggak tahu ya, bisa jadi itu penyebab utamanya sebuah sistem itu kena hack seperti itu karena yang social engineering tadi ya. Yang kedua adalah business continuity, ini perlu banget kita planning, jangan sampai kita menjadi pemadam kebakaran gitu. Ya udah, kebakarannya udah lewat dipadamkan terus kita bingung mau ngapain seperti itu. Jadi kita harus tahu continuity-nya seperti apa, jadi harus dipikirkan gitu. Ketika kita membuat sistem, kita harus pikirin itu. Kemudian recovery-nya berapa lama dan cost saving-nya berapa banyak. Memang backup itu akan menimbulkan cost yang tinggi, tapi kita bisa juga atur apakah mau pakai tradisional, apakah mau di balancing antara tradisional dan modern seperti itu. Yang intinya itu bisa didesain sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kira-kira itu dari saya. Kalau memang ada kesalahan, mohon maaf. Ini kita akan buka sesi Q&A ya, moderator ya. Iya, benar. Nah, teman-teman, menarik banget kan materinya. Pasti teman-teman banyak yang baru tahu nih. Aku juga di sini sebagai moderator banyak yang kayak, oh iya ya benar-benar gitu materinya. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung di kolom chat atau teman-teman juga bisa isi form pertanyaan ya yang sudah disebar di grup WA ya. Boleh langsung isi form pertanyaan yang sudah disebar di grup WA. Nah, sambil menunggu, kita sesi pertanyaan ini kita akan buka maksimal 15 menit ya, Kak, untuk Iya, sesi pertanyaan ini. Nah, ini Kak ada pertanyaan menarik nih dari Kak Dangga. Kak Dana Rangga ini nanya, hal apa yang bisa dipetik dari kasus PDN serta PDNS Kemkominfo dan BSSN? Dan pertanyaan kedua, Apple beneran secure, baik iPhone, iPad, ataupun Mac? Silahkan Kak Randy. oke. Saya coba jawab ya yang dari kasusnya Apple dulu deh yang singkat ya gitu. Jadi kalau ditanya Apple ini secure apa enggak, ya sebetulnya semua sistem itu enggak ada yang 100% secure ya, akan selalu ada celah gitu. Tapi kalau misalnya memang mau ditanya lebih baik mana, ya antara app mungkin bukan Apple di sini maksudnya softwarenya kali ya. Lebih baik mana? Ya lebih baik menggunakan sistem yang terupdate gitu jawabannya. Jadi kalau ditanya lebih baik Apple, lebih baik Windows, lebih baik Linux, ya isinya sekarang sih udah core-nya udah Linux. Kata-kata udah pada Linux ya gitu ya. Core-nya udah pada Unix, sorry, maksudnya udah pada Unix semua gitu, Unix base gitu. Dan apa ini iPhone, iPad atau Mac ya sama aja kalau kalau nggak diupdate ya percuma gitu security-nya nggak ada yang benar kondisinya gitu. Software-nya nggak diupdate, operating system yang nggak diupdate itu adalah celah yang memang berbahaya di situ. Oke, yang pertama tadi nanyain mengenai apa yang bisa dipetik dari kasus PDN dan PDNS, Kemkominfo dan BSSN ya. Yang dipetik adalah memang kita harus punya backup gitu. Sebaik-baiknya sistem adalah sistem yang memang diupdate dan dipakai dan dimonitoring seperti itu. Dan juga sebaik-baiknya backup adalah backup yang memang dites gitu keberadaannya memang benar ada apa enggak gitu. Karena banyak lihat cuman oh ini backupnya udah ada, size-nya udah ada, ternyata salah, isinya nggak sama seperti itu gitu. Ibaratnya kita kayak misalnya gimana ya?
Paling gampang gini deh, nuangin air ke dalam gelas deh. Kadang-kadang kita mungkin nggak ngelihat ya gitu ya. Tuang ya ternyata nggak penuh, tuang ya ternyata luber. Jadi memang harus dilihat, diperhatikan seperti itu. Dan kalau dilihat dari kasusnya eh, PDN dan PDMS, ini saya bisa anggap sebagai musibah. Tapi kalau di satu sisi, kalau memang planningnya salah, berarti ini adalah kesalahan seperti itu. Itu mungkin mungkin bisa menjawab Mas Dana. Oke, terima kasih ya Mas Dana atas pertanyaannya. Kita lanjut ya Kak. Kita lanjut ke em, ini Mas Muhammad Rizky. Mungkin dia masih agak awam Kak, makanya dia nanya tentang apa itu definisi dari zero backup policy dalam bahasa Indonesia yang jelas. Oke, oke, zero backup policy ini sebetulnya adalah policy yang memang kalau bahasa Indonesia pada ini saya kurang tahu apa ya, tapi intinya ini istilah yang kita bilang adalah anggap aja backup itu nggak ada. Jadi kamu harus berpikir gimana caranya biar backup kamu itu selalu ada backup lagi gitu. Kira-kira simpelnya seperti itu sih. Jadi kamu udah nge-backup nih, kamu tes jalan, tapi kamu anggap backup itu nggak ada. Jadi kamu harus bikin backup lagi. Jadi backup sebanyak-banyaknya. Jadi disitulah angka zero itu muncul gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau dipadankan dalam bahasa Indonesia saya kurang tahu juga ya apa ya bahasa Indonesia yang pas seperti itu gitu. Ya baik, semoga menjawab ya Kak Rizky ya. Oke, selanjutnya dari Kak Miftah nih Kak dari PT Itama Rano Raya. Mana yang lebih baik antara backup mirroring atau backup clouds? Ia bertanya di grup chat. Oke 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 Mas Miftah ya. Oke. Oke, sebetulnya gini, Mas, cloud di sini kan medianya aja ya, medianya gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap cloud ini adalah sesuatu yang dewa gitu atau sesuatu yang luar biasa gitu ya. Eh, Cloud ini sebetulnya adalah komputer orang lain yang berada nun jauh di mata. Kita nggak bisa lihat keberadaannya di mana. Cuman tahu lokasinya, misal lokasinya di Jakarta ya sudah di Jakarta. Tapi kan kamu nggak tahu mesinnya yang mana gitu. Di situ jangan menganggap bahwa emang segala sesuatu yang taruh di cloud itu aman gitu. Enggak gitu. Ya, cloud itu ya komputer juga gitu. Ada fisiknya gitu. Jadi yang membedakan itu hanyalah medianya. Kalau misalnya disebut mungkin Mas Miftah bilang mirroring, mungkin di copy dengan media di sebelah tempatnya Mas Miftah datanya. Tapi mungkin kalau cloud itu kita copy di sebuah media yang menjauh di mata. Nah, itu yang kita harus perhatikan di situ adalah di mana kedua media ini bisa terjadi failure, bisa terjadi kegagalan seperti itu. Nah, kalau kalau misalnya memang medianya ini terjadi kegagalan, kita harus tahu gimana caranya untuk mengembalikan data tersebut seperti itu. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih baik antara mirroring dan cloud, ya semuanya harus dikombinasikan gitu. Jangan sampai ada data yang hilang di situ. Moga-moga menjawab ya Mas Iftah ya. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Andre. Bagaimana cara teraman untuk akun yang telah dibuat dari hacker dan cara melindungi akun digital banking? Bagaimana cara teraman untuk akun yang telah dibuat mungkin telah kena ya dibajak oleh hacker gitu seperti itu ya gitu ya. Ya kalau kalau Mm-mm. kamu tahu yang apa yang dibajaknya itu bagus gitu. Bagus kalau tahu gitu. Tapi kalau yang bahaya adalah kalau yang nggak tahu gitu. Banyak sekarang metode metode apa ya istilahnya metode penyerangan dari attacker itu adalah dia dia naruh dulu nih, naruh dulu masalahnya di situ, naruh dulu backdoornya di situ. Nah itu bisa bertahun-tahun mungkin atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun itu nggak diapa-apain. Jadi ujung-ujungnya kita nggak tahu kalau misalnya itu ada yang kena hack di situ seperti itu. Nah itu cara mengamankannya adalah yang paling gampang ya sebetulnya cabut dari jaringan. Tapi kan nggak memungkinkan itu kejadian itu gitu. Nggak semua orang bisa mencabut dari network seperti itu dan itu yang akan jadi masalah gitu. Jadi ya bisa mungkin kalau tadi nyimak dari awal slide saya yang awal tadi yang paling memudahkan adalah bagaimana caranya bisa untuk yang namanya apa namanya tadi menggunakan password yang lebih aman seperti itu. Kira-kira seperti itulah gitu. Terus bagaimana cara melindungi akun digital banking? Melindungi akun digital banking sebetulnya yang mungkin maksudnya Mas adalah akun yang Mas pakai ya gitu ya. Oke. Kalau ada yang nyadar gitu ya, eh,
kalau ada yang nyadar gitu ya, kalau misalnya sebenarnya aslinya bagusnya kalau mau pakai akun digital banking itu menggunakan HP yang terpisah dari tempat main game, dari tempat yang namanya apa namanya tempat main game, kemudian juga tempat yang sering dipakai misalnya kayak mungkin foto atau HP-nya terpisah. Tapi kan itu nggak semua orang bisa pakai handphone dua gitu untuk banking satu, untuk apa namanya untuk game satu gitu. Oke, bisa juga seperti ini. Lebih amannya menggunakan nomor telepon yang berbeda gitu ya. Nomor telepon yang berbeda dari apa namanya? Dari misalnya teleponnya ada telepon untuk internet banking dan untuk apa namanya? Sebentar ya. Bisa juga dari phone bankingnya itu agak beda gitu. Jadi jangan pakai nomor yang sama karena biasanya nomornya itu disadap ataupun nomornya itu sering diganggu seperti itu. Itu akan jadi berpengaruh juga gitu. Main game itu juga berpengaruh karena banyak games yang sekarang itu banyak ads-nya. Ads-nya ini kita nggak tahu apakah ads-nya ini ada virus atau apa, itu juga berpengaruh seperti itu. Oke, oke. Moga-moga menjawab ya. Ya, menjawab banget sih Kak. Oke, lanjut. Ini Kak ada pertanyaan lagi di kolom chat. Izin bertanya, ini dari Kak Muhammad Mufti dari SMK Banjar. Kelemahan yang sangat vital di dalam sistem jaringan itu apa aja ya Kak? Kelemahan yang sangat vital. Sorry, gimana? Kalau malam misalnya kita dari mana? Ini dari Kak Saya nggak Mufti. kebaca chattingnya soal ini. Di kolom chat. Ya, ini Kak pertanyaannya. Izin bertanya, kelemahan yang sangat vital di dalam sistem jaringan itu apa aja ya Kak? Yang sangat vital. Jadi yang sangat vital sih Kak di dalam suatu jaringan itu ada apa aja keamanannya? Kelemahan, sorry. Kelemahan paling gede itu sebenarnya dari orang sebetulnya. Kelemahan paling besarnya ada di orang. Orang yang emang memanage jaringan itu, orang yang menggunakan jaringan itu adalah kelemahan paling besarnya, bukan jaringan itu sendiri gitu. Jaringan itu sendiri mungkin udah menggunakan protokol yang sampai sekarang ada beberapa protokol yang cukup tua ya gitu ya. Kayak ada namanya TCP/IP itu udah 40 tahun lebih umurnya protokolnya gitu. Ada protokol namanya BGP itu juga lebih dari 40 tahun, tapi ya tentunya ada update dari protokol-protokol itu sehingga bisa untuk membuat hal itu menjadi lebih secure seperti itu. Tapi kelemahan utamanya adalah manusia yang mau operator itu yang paling bahaya sebenarnya gitu. Bisa ada kelemahannya, apakah kelalaian, apakah juga konfigurasinya salah, apakah juga bisa jadi dia nggak secure bikinnya seperti itu. Moga-moga menjawab ya. Ya, berarti emang manusia ini emang ilmunya itu penting ya Mas ya Yes, untuk harus mau update. Jadi nggak bisa kayak bilang gini ya, oh saya dulu sekolah, zaman dulu saya sekolah komputer gitu ya. Ilmu komputer itu kan berubah-berubah terus ya gitu ya. Ilmu manusia juga berubah-berubah terus gitu, seperti itu gitu. benar-benar. Oke. Semoga menjawab ya. Lanjut Mas, ini satu pertanyaan terakhir. Boleh, boleh. Dari Mas Rofik, izin bertanya boleh dijelaskan nggak kenapa backup data itu bisa mahal? Dan saya masih belum kegambar untuk storage data di cloud, kenapa bisa panas? Padahal kan di jaringan. Oke, satu dulu ya. Kenapa bisa mahal? Oke. Em, Mas siapa tadi namanya? Mas Rofik ya? Oke, backup ini berarti gini Mas Rofik. Mas Rofik punya handphone satu. Nah, Mas Rofik perlu backup, berarti Mas Rofik perlu dua handphone. Kira-kira seperti itu. Jadi Mas Rofik perlu beli handphone satu lagi. Itulah adalah backup. Itu penggambaran backup yang sederhana gitu seperti itu. Jadi itu ada biaya gitu, biaya untuk membeli handphonenya seperti itu. Yang kedua, kenapa cloud itu bisa menimbulkan panas? Sebenarnya gini, semua peralatan elektronik yang kita pakai itu akan menimbulkan panas dan mungkin akan mempengaruhi lingkungan ke depannya gitu ya. Tapi teknologi sekarang makin canggih dan makin kecil, makin kompak dan makin dingin. Jadi panas itu juga akan berpengaruh lah pada teknologi yang baru. Tentunya akan menjadi hal yang sifatnya bisa kita abaikan sementara dalam skala yang kecil. Tapi kalau dalam skala yang masif, itu harus kita pertimbangkan lagi. Nah, jaringan itu sendiri yang posisinya sekarang Mas Sofi tadi namanya, Mas Taufik lagi pergunakan, misal jaringan internet, ini kan sebetulnya ada satu komputer ataupun server yang terhubung di ujung sana. Di antara dari rumah Mas Taufik, dari handphone yang Mas Taufik pakai atau laptop yang Mas Taufik pakai,
itu ada jaringan terhubung. Nah, jaringan inilah yang berbentuk mungkin wireless, mungkin fiber optik akan menuju ke sebuah sentral, di mana sentral itu akan terhubung dengan yang namanya jaringan lain. Itu ada panasnya juga di situ, ada energi yang dipakai di situ, yang juga ada resource yang dipakai di situ, entah computing power, entah CPU, entah chip untuk menjalankan networknya tadi. Nah, di situ akan dikirimkan lagi datanya ke data center. Kita nggak tahu data centernya di mana, tapi itu posisinya berpengaruh sekali gitu, seperti itu gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi semuanya saling terkait. Jadi Mas Taufik mau bilang, kan saya taruhnya dalam jaringan. Enggak, jaringan itu ada fisiknya gitu. Nah, fisik inilah yang menimbulkan panas seperti itu kira-kira, Mas. Moga-moga membantu memperjelas nih. Ya, terima kasih ya Mas Rofi, pertanyaannya semoga menjawab ya. Kak, ini ada satu pertanyaan terakhir deh Kak, ini penting Boleh, boleh. soalnya. Ya. Ya, ini dari Kak Cecep. Apakah di Keywords hostingnya ini menyediakan security free? Dan jika upgrade yang berbayar, apa kelebihannya? Oke, kita menyediakan beberapa opsi. Ada yang memang untuk produk tertentu, ada setiap produk itu berbeda-beda ya. Untuk produk set hosting itu ada security standarnya dan juga ada security advance-nya yang mungkin customer kalau memerlukan itu bisa nanya sama kita. Boleh tanya di sistem ticketingnya Keywords ataupun memang boleh by email. Itu kita akan jawab dengan lebih detail lagi. Karena kalau nanya di chatting itu biasanya nggak akan detail ya jawabannya. Mungkin akan sekedar kelihatannya kayak template seperti itu. Karena setiap kasus itu harus berbeda-beda, setiap orang itu berbeda-beda yang dibutuhkan, jadi solusi yang diperlukan juga beda-beda. Tidak ada satu obat yang manjur untuk semua, itu nggak ada gitu. Jadi mesti konsultasi dulu kayak ke dokter, dok saya sakit ini, saya perlu untuk bantuan ini, saya perlu untuk layanan ini, saya pengennya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itulah gitu. Jadi nggak ada satu obat yang bisa untuk menyembuhkan semua penyakit, itu nggak ada. Makanya di Kiwat sendiri solusinya bisa berbeda-beda. Kalau mau lebih mudah bisa nanya langsung by tiket ke kita seperti itu. Nanti akan kita coba apa namanya, kita akan coba analisa dan kita akan memberikan solusinya seperti apa yang akan diberikan. Untuk biayanya berapa itu nggak ada satu biaya yang hitungannya pasti. Jadi bisa jadi ada customer yang emang, Pak Ren saya butuh solusi dong, ini saya pengen di backup 5 kali atau pengen di backup 10 kali, itu akan kita hitungkan. Pak, saya mau taruh datanya di beda lokasi geografis, misalnya mau ditaruh di Jakarta, mau taruh di Bandung backupnya, mau ditaruh di Jogja untuk backup akhirnya, atau backupnya di Surabaya, atau backup akhirnya di Singapura, itu bisa juga seperti itu. Itu bisa kita desainkan seperti itu. Misal nanti ada yang bilang, oh saya mau taruh primernya di Bandung, atau saya mau taruh primernya di Singapura, atau saya mau taruh primernya di Indonesia gitu. Saya mau backupnya di Batam, atau backupnya itu juga bisa kita bantu seperti itu. Itu kira-kira. Oke, makasih ya Kak pertanyaannya. Oke, makasih juga buat Kak Randy yang sudah menjelaskan materi Ya, cybersecurity awareness ini. Nah, Kak, sebelum kita di sesi akhir ini, kita mau ada game dulu nih Kak Randy, kita mau ada game boleh, dulu. boleh, boleh. Ya, gamenya ini quizzes. Nanti kita akan kirim linknya, teman-teman nanti bisa langsung jawab. Nah, nanti buat pemenang pertama, kita akan berikan souvenir nih buat teman-teman. Nah, jadi game ini nanti teman-teman langsung jawab aja game quizzes ini ya. Untuk linknya bisa langsung di-share aja ya. Bisa langsung di-share. Nah, udah di-share nih sama Kak Admin. Silakan buat teman-teman langsung mengisi game quizzes ini. Kita kasih waktu 10 menit ya. Kita kasih waktu Oke. 10. Oke, silakan ya, bisa langsung diisi aja. Nanti langsung kelihatan nih pemenangnya siapa. Hadiahnya nanti kita akan kasih souvenir. Nah, buat teman-teman juga yang belum mengisi link evaluasi, bisa langsung diisi dulu link evaluasinya, karena kita juga membutuhkan evaluasi dari teman-teman tentang keberlangsungan webinar hari ini. Nah, buat teman-teman langsung ya, boleh langsung diisi aja game quizesnya, karena nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah dari Keywords Academy. Oke. Nah, buat teman-teman yang udah join, jangan dulu live, karena nanti kita ada sesi foto di akhir.
Dan teman-teman juga aku ingatkan lagi, jadi teman-teman ini bisa mendapatkan free webinar di webinar berbayar selanjutnya kalau misalkan teman-teman mengikuti game quizzes dan nge-tag di story akun keywords.academy tentang webinar hari ini. Jadi masih ada kesempatan kalau misalkan teman-teman mau ikut webinar gratis di webinar selanjutnya, teman-teman bisa langsung tag mention story aja dan tag keywords.academy dan @trendy ya di story teman-teman, dan teman-teman juga bisa langsung ikut game ini. Nanti teman-teman bisa dapat free webinar di acara selanjutnya. Kayak gitu. Oke, 5 menit lagi ya teman-teman, 5 menit lagi ya. Oke, boleh. Ini nanti di-share lagi di grup WA ya. Buat teman-teman yang belum mengikuti game quizzes, silahkan bisa diikutin aja game quizesnya ya, karena masih ada waktu 5 menit lagi ya untuk game quizzes ini. Nah, buat teman-teman yang udah ngisi quizzes dan evaluasi, bisa open kameranya karena kita juga mau ada sesi foto nih. Kita mau ada sesi foto, jadi buat teman-teman yang belum open kamera, bisa open kamera dulu karena kita mau ada sesi foto ya. Game quizesnya juga jangan lupa sampai dikerjain nih teman-teman, seru itu, yang nanti menang bakal dapet souvenir dari Keywords Academy loh. Nah, yang udah selesai game quizesnya, terus mau ikut foto, bisa open kameranya ya teman-teman ya, karena kita ada sesi foto setelah ini. Oke, 3 menit lagi ya teman-teman untuk ngisi game quizesnya. Nanti langsung ketahuan nih pemenangnya siapa. Buat yang udah selesai bisa langsung open kamera aja ya, karena kita ada foto sesi ini setelah teman-teman isi game quizesnya. Oke, buat teman-teman yang mau open kamera boleh banget ya, open kamera aja. Nanti kita ada foto sesi webinar hari ini. Oke, untuk sementara ini udah ada 14 orang yang ngisi. Ayo teman-teman, masih ada waktu, bisa langsung ngisi lagi nih. Oke. Wah, poinnya ini lumayan ya. Lumayan ya ini poinnya. Poinnya gede-gede loh. Berarti teman-teman memperhatikan semua ya sesi webinar hari ini. Oke, buat teman-teman yang udah ikut game quizesnya bisa langsung open kamera ya, karena kita mau ada foto sesi dulu. Oke, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Teman-teman boleh open kameranya, karena kita mau ada foto sesi ya. Sesi foto untuk webinar hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum buka kamera, boleh di-open aja kameranya ya, karena kita mau ada sesi foto. 1 menit lagi nih. Oke, yang ikutan ini udah ada 24 students nih. Ada 24 students. Oke. Oke, teman-teman, sebelum aku umumin pemenangnya, teman-teman kita mau foto sesi dulu ya, mau sesi foto dulu, teman-teman bisa open kamera semuanya. Masih ada beberapa yang belum open kamera, bisa di-open aja kameranya karena kita mau ada foto sesi dulu. Oke. Terima kasih yang sudah open kamera ya. Saya hitung nanti 1 sampai 3, nanti teman-teman bisa senyum aja ya dengan gayanya masing-masing. Nanti saya foto 3 kali. Senyum aja ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2,
3. Oke, satu kali lagi teman-teman yang belum open kamera bisa di-open aja kameranya ya. Saya hitung lagi nih. Terakhir, foto terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sesi webinar hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Randy yang sudah memberikan materi tentang cyber security awareness yang keren banget ya. Materinya daging banget, banyak hal yang aku juga sebagai moderator baru tahu. Tentunya juga buat teman-teman di sini. Nah, sekarang aku mau nge-share nih teman-teman, aku mau nge-share siapa yang menang. Udah kelihatan ya tadi ya? Aku mau nge-share siapa yang menang. Ini ada di urutan pertama dengan skor tertinggi. Oke, kita buka ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Iya, Kariski. Kariski dengan skor 1050. Nih, ini ada 3 ya, ada Kariski, Karahdian, sama Rofik, tapi kita ambil satu pemenang yang pertama aja. Nah, selamat ya buat Kariski. Nanti setelah ini Kariski bisa hubungi admin, atau nanti admin akan menghubungi Kariski dan meminta alamat untuk hadiahnya ya Kariski ya. Nah, buat teman-teman di sini, terima kasih banyak yang sudah mengikuti webinar hari ini. Dan terima kasih juga kembali lagi kepada Kak Randy ya. Mungkin saya, Tiffany Minashila, mohon pamit undur diri untuk webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar saya nanti mengadakan banyak sesi webinar seperti ini buat saling diskusi juga gitu. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Semoga materi ini bermanfaat. Saya Tiffany pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.